Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari video sebelumnya tentang rumus ABC ya. Jadi saya harap untuk membuka dulu video sebelumnya untuk memahami materi berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini berhubungan erat dengan koefisien a, b, dan juga c, di mana rumus akar persamaan kuadrat sudah kita cari ya, sudah kita dapatkan pada video sebelumnya, yaitu x1 atau x2 sama dengan negatif b ditambah atau dikurang akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Di dalam materi kali ini kita akan coba membahas tentang penjumlahan dari akar-akar tersebut dan perkaliannya ya. Kalau saya coba di sini saya tuliskan jumlah akar-akar itu bisa kita tuliskan sebagai x1 ditambah x2 dan perkaliannya adalah x1 dikali x2 ya. Hasil kalinya itu bisa kita tuliskan sebagai x1 dikali x2. Oke, kita coba dari rumus ABC ini untuk jumlah akar-akar. X1 ditambah x2 sama dengan, kita masukkan saja untuk akar pertama berarti negatif b ditambah ya akar b kuadrat kurang 4ac dibagi 2a. Kemudian ditambah dengan x2 nya negatif b dikurang ya akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan seperti ini ya? Berarti ya kita langsung kita jumlahkan, berarti karena pembaginya sama ya 2a, maka negatif b dikurangi b ditambah akar b kuadrat tambah 4ac dikurangi akar b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, kita lihat di sini untuk akar diskriminan ini habis ya 0. Nah, berarti sisanya adalah negatif 2b per 2a atau bisa ditulis sebagai negatif b per a. Nah, sehingga rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat ini bisa kita tulis seperti ini. X1 ditambah X2 sama dengan negatif b per a ya. Jadi kita tinggal mencari x1 ditambah x2 ini, kita tinggal mengambil dari koefisien x dan koefisien x kuadratnya ya, negatif dari b per a nya. Baik, selanjutnya bagaimana untuk hasil kalinya? Kita lihat x1 dikali x2 ya. Kita tulis lagi negatif b ditambah akar b kuadrat kurangi 4ac dibagi 2a, lalu dikali dengan negatif b ya, dikurang ya akar b kuadrat kurang 4ac bagi 2a. Baik, selanjutnya untuk pembilangnya berarti min b kali min b berarti b kuadrat, min b dikali min akar ini berarti tambah b akar b kuadrat kurang 4ac, lalu akar b kuadrat kurang 4ac dikali min b berarti min b akar b kuadrat kurang 4ac, lalu akar b kuadrat kurang 4ac dikali min akar ya, berarti hilang akarnya, dikurangi b kuadrat. Kita buat seperti ini,
dikurangi B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A dikali 2A berarti 4A kuadrat. Oke, sementara saya pindah dulu ke sini. B kuadrat ini habis ya, berarti ini tinggal dikurangi B kuadrat ditambah 4AC dibagi 4A kuadrat. Ini habis, berarti tinggal 4AC dibagi 4A kuadrat. Oke, habis ini tinggal 1, ini tinggal A, berarti C per A. Oke, nah jadi untuk X1 dikali X2 nya kita dapatkan C per A. Baik, nah saya kira seperti itu ya untuk jumlah dan hasil kali akar. Jadi kalau boleh saya tulis atau saya simpulkan, kalau ada AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Kalau X1 dikali X2 hasil kali akarnya sama dengan C per A. Oke. Selanjutnya kita coba beberapa soal ya. Saya hapus dulu. Di sini ada contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 2X. Saya tulis dulu, 2X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai yang A ini. Nah, ini jumlahnya ya. Kita lihat dulu, untuk A nya sama dengan 2, B nya sama dengan negatif 5, dan C nya sama dengan 6. X1 ditambah X2 sesuai dengan apa yang kita dapatkan tadi, negatif B per A, berarti kita dapatkan negatif dari negatif 5 per 2 sama dengan 5 per 2 ya. Oke, itu jawabannya. Kemudian B X1 dikali X2, X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. Jadi sama dengan C nya adalah 6, A nya adalah 2, berarti 6 dibagi 2, 3. Selanjutnya, nah bagaimana kalau seperti ini? 1 per X1 ditambah 1 per X2 ya. Prinsipnya sama, hanya kita tinggal mencari secara aljabar dari bentuk seperti ini. Kita samakan saja penyebutnya, X1 dikali X2, berarti ini X2 ditambah X1 ya, atau X1 ditambah X2 ini kan negatif B per A itu ya. Kita sudah dapatkan 5 per 2 ya, dibagi perkaliannya adalah 3, atau sama dengan 5 per 2 dikali 1 per 3 ya, atau 5 per 6. Oke, selanjutnya ada juga bentuk seperti ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini kita buat atau kita pecahkan dulu. Saya ambil ke sini saja ya. Kalau X1 ditambah X2 dikuadratkan itu sama dengan X1 kuadrat tambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ya. Jadi kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2X1 X2. Nah, bentuk seperti ini yang kita inginkan, berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi ini kan, 2X1 X2. Jadi ini bisa kita tulis sebagai X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2 ya. X1 tambah X2 negatif B per A, atau ini sudah kita dapatkan 5 per 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil perkaliannya. Perkaliannya adalah 3 ya. Berarti 25 per 4 dikurangi
6 ya. Nah, kalau kita penyebutnya supaya sama, berarti kita bagi 4 dikali 4 ya, atau 25/4 dikurangi 6 kali 4 itu 24/4 sama dengan 1/4. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian satu lagi yang E, ini bentuknya seperti itu ya. Kita lihat untuk yang E, X1 dikurangi X2 dikuadratkan ya. Nah, bisa kita tulis sebagai X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X2, berarti X1 kuadrat X1 kuadrat ya, betul. Kemudian dikurangi X1 X2 dikurangi X2 X1 ditambah X2 kuadrat Oke, ini X1 kuadrat ya, berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 ya. Nah, ini sudah kita dapatkan tadi 1/4 ya. Jadi 1/4 dikurangi 2 kali, untuk perkaliannya 3 ya, berarti 3. Jadi 1/4 dikurangi 6 ya. Oke, kita buat per 4, berarti sama dengan 1 dikurangi 24/4 atau min 23/4. Oke, saya kira seperti itu ya pada prinsipnya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui untuk jumlah akar-akar ya, X1 ditambah X2 itu negatif B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. Dasarnya adalah ini. Baik, selanjutnya ada contoh yang kedua. Tentukan nilai M agar salah satu akar dari persamaan X kuadrat ditambah MX ditambah 18 itu 2 kali ya akar yang lain. Oke, jadi nilai akar yang pertama merupakan 2 kali akar yang kedua, begitu ya. Baik, kita lihat dulu untuk persamaannya. X kuadrat ditambah MX ditambah 18 sama dengan 0. Kita lihat A nya sama dengan 1, kemudian B nya adalah M, dan C nya adalah 18. Pertama tentu kita harus cari X1 X2 nya dulu ya. Kalau akar-akar dari persamaan ini adalah X1 dan X2, ini misalkan akar-akarnya adalah X1 dan ini adalah dan X2, maka menurut persoalan bahwa akar yang pertama atau akar salah satunya merupakan 2 kali akar yang lain. Jadi saya bisa tulis X1 nya sama dengan 2 kali X2, seperti itu ya. Oke, nah kalau kita lihat dari jumlah hasil kali akarnya ya, X1 ditambah X2 nya sama dengan negatif B per A ya, atau negatif M per 1 atau negatif M, seperti itu. Kemudian perkaliannya X1 dikali X2 nya sama dengan C per A ya, C per A atau C nya itu 18 per 1 sama dengan 18. Nah, dari kedua proses ini, jumlah dan kali, kita bisa mendapatkan bentuk yang lain, atau kita bisa mendapatkan nilai X2 yang lain dari persamaan yang kedua ya, perkalian. Jadi saya anggap ini adalah persamaan yang kedua. Yang pertamanya adalah ini yang kedua ya. Oke, kita coba substitusikan dari 1 dan 2 ini ya, dimana X1 dikali X2 nya sama dengan 18. Kita substitusikan X1 nya, 2X2 dikali X2 sama dengan 18.
Saya pindah ke sini. Berarti 2x2 kuadrat sama dengan 18 atau x2 kuadrat sama dengan 9 ya. Berarti x2 sama dengan positif negatif akar dari 9 ya. X2 nya jadi ada 2, dia adalah x2 nya itu 3 atau x2 nya adalah min 3 ya. Oke, kita lihat atau kita ambil untuk nilai x2 nya yang positif. Pertama, untuk x2 nya sama dengan 3 ya. Jadi kalau x2 nya sama dengan 3, maka kita dapatkan x1 nya kita ambil yang pertama, x1 sama dengan 2x2. Berarti x1 nya 2 kali 3 kita dapatkan 6 ya. Untuk x2 nya min 3, berarti x1 sama dengan 2 kali x2 atau 2 kali min 3 sama dengan min 6. Nah, selanjutnya kita lihat jumlah akar-akarnya tadi x1 dan x1 ditambah x2 berarti sama dengan min m ya. Berarti kalau misalnya kita cari untuk x1 x1 nya sama dengan 6, kemudian x2 nya sama dengan 3. Untuk yang ini yang pertama ya, ini x1 nya 6, x2 nya 3, berarti 6 ditambah 3 sama dengan min m, atau 9 sama dengan min m, atau m nya adalah min 9. Nah, bagaimana kalau yang kedua, untuk x1 nya sama dengan min 6 dan x2 nya sama dengan min 3, maka kita dapatkan x1 tambah x2 sama dengan min m, berarti min 6 ditambah min 3 sama dengan min m, min 9 ya sama dengan min m, m nya sama dengan 9. Nah, jadi ada dua kemungkinan nilai m, yaitu 9 atau min 9 ya. Baik, selanjutnya ada beberapa soal latihan ya untuk yang, dan juga ini beberapa soal cerita ya, ada beberapa soal cerita juga. Oke, kita coba untuk yang pertama. Untuk yang F, nomor 1 F, berarti AX kuadrat dikurangi A tambah 2 X dikurang A sama dengan 0. Nah, ini prinsipnya ya sama saja ya, berarti ini A nya, kemudian yang ini adalah B nya, yang ini adalah C nya. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif dari negatif A tambah 2 ya per A. Nah, ini positif, berarti A tambah 2 per A, atau kita dapatkan 1 tambah A per 2 ya. 1 tambah 2 per A maksudnya. 2 per A. X1 dikali X2 nya berarti C per A, kita dapatkan C nya adalah min A per A ya, sama dengan min 1. Yang nomor 2, tentukan nilai A jika kedua akar persamaan saling berlawanan. Nah, di sini ada clue-nya dia bahwa saling berlawanan itu bahwa kedua akarnya X1 sama dengan negatifnya dari X2 ya. Oke, kita lihat dulu persamaannya. X kuadrat tambah 2A kurangi 6 itu ya. X dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, sama ya, kita cari A nya 1, kemudian B nya di sini kita dapat 2A kurang 6, kemudian C nya adalah min 9. Di sini
kedua akarnya berlawanan ya, kedua akarnya berlawanan, atau X1 nya sama dengan min dari X2 nya. Nah dari sini kita lihat bahwa X1 sama dengan negatif X1 sama dengan min X2, berarti X1 ditambah X2 nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat rumus jumlahnya, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A ya. Berarti karena X1 tambah X2 nya itu 0, berarti 0 sama dengan negatif B per A, atau 0 sama dengan negatif B per A nya adalah negatif dari 2A kurangi 6 per A ya, A nya adalah 1. 0 sama dengan negatif 2A tambah 6 ya, berarti negatif 2A sama dengan min 6, berarti A sama dengan min 6 dibagi min 2, atau A nya sama dengan 3. Oke, jadi nilai A nya adalah 3 ya. Kita ya, kalau misalkan apa betul jawabannya seperti itu ya, kita tinggal memasukkan saja A nya ke persamaan itu. Jadi kita sub A sama dengan 3 ya ke PK ya, persamaan kuadratnya. Berarti X kuadrat tambah 2 kali 3 kurangi 6 X kurang 9 sama dengan 0. Nah kita lihat berarti X kuadrat ini 6 dikurangi 6 0x ya, berarti 0 dikurang 9, jadi seperti itu ya. Nah untuk melihat bahwa X1 sama dengan min X2 ya, kita cari ini, berarti kita buat faktor ya, X ditambah 3 X dikurangi 3 ya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan X sama dengan min 3, yang X pertama, X keduanya sama dengan 3. Oke, jadi saling X1 sama dengan min X2 ya. Min 3 sama dengan min dari 3 sama dengan saling berlawanan ya. Nah ini bisa kita lihat kalau X1 nya min 3 sama dengan min dari X2 nya ya, sama dengan min dari X2 nya. Oke, atau kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Baik, kita lihat untuk nomor 3 saya kira mirip ya dengan yang nomor 2. Sini yang kita cari adalah P jika akar-akar persamaan ini saling berkebalikan. Di sini tidak diberikan clue-nya ya, saling berkebalikan itu berarti si X1 nya sama dengan 1 per X2. Nah ini kuncinya ada di sini ya. Oke, selanjutnya tentukan nilai M jika selisih akar persamaan 3x kuadrat tambah 5x kurang M itu sama dengan 2 ya. Selisihnya adalah 2. Oke, kita loncat ke nomor 4 ya. Nomor 3 mirip sekali dengan yang ini. Nomor 4 pun mirip sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat selisihnya di sini, kita coba 3x kuadrat ditambah 5x kurang M sama dengan 0. A nya 3, B nya 5, dan C nya adalah min M. Nah kalau kita lihat di sini selisih akar-akarnya adalah 2 ya, berarti kalau selisih itu si X1 dikurangi X2 nya tuh sama dengan 2. Oke, di sini kita bisa buat X1 nya sama dengan 2 ditambah X2 ya, kita buat dia menjadi persamaan 1. Oke, untuk hasil jumlahnya, penjumlahannya X1 ditambah X2 nya kan negatif B per A ya, atau sama dengan negatif B negatif 5 per 3. Nah ini X1 X2, kemudian X1 dikali X2 nya adalah C per A, atau C nya itu min M per 3. Nah dari kedua ini kita bisa ambil untuk mendapatkan akarnya yang pertama ya. Nah, ini kita buat X1 tambah X2, kita buat dia persamaan yang kedua.
X1 kali X2 berarti kita buat nih persamaan yang ketiga ya. Berarti antara 1 dan 2 dulu ya, antara 1 dan 2 berarti X1 tambah X2 sama dengan min 5/3. Kita substitusikan. Untuk X1 nya 2 tambah X2, 2 tambah X2 ya, tambah X2 sama dengan min 5/3. Berarti tambah ya, 2 ditambah 2X2 sama dengan min 5/3 ya. Kemudian ya kita uraikan saja, 2X2 sama dengan min 5/3 dikurangi 2 ya. Kita kalikan saja 3, karena bagi 3 kali 3 berarti min 5/3 dikurangi 6/3 ya, berarti min 11/3. Ini untuk 2X2, berarti X2 nya sama dengan min 11/6 ya. Nah, kita dapatkan nilai X2 di mana X1 nya X2 nya min 11/2, berarti X1 nya kita tinggal masukkan lagi persamaan 1. X1 nya sama dengan 2 tambah X2, berarti 2 ditambah min 11/6 ya, min 11/6. Oke, kita buat menjadi per 6, berarti 12 ya, 12 kurangi 11 per 6, atau kita dapatkan sini aja, X1 nya adalah 1/6. Nah, X1 dan X2 nya sudah kita dapat, maka kalau kita ingin mencari nilai M, berarti masukkan ke persamaan yang ketiga ya, persamaan yang ketiga. Jadi persamaan yang ketiga, X1 dikali X2 berarti 1/6 dikali min 11/6 sama dengan min M/3 ya. Berarti di sini kita dapatkan min 11/36 ya. Min 11/36 sama dengan min M/3. Oke, berarti kita bisa bagi 3 ini dan ini ya. Jadi ini 12 ya, 12 min kali min sama dengan plus ya, min bagi min sama dengan plus, berarti kita dapatkan M nya sama dengan 11/12. Oke, saya kira seperti itu untuk nomor 4. Nomor 5 nya kita coba. Baik, selanjutnya saya kira untuk nomor 5 ya sama ya, ini selisih kuadrat. Selisih kuadratnya adalah 15, berarti kalau selisih kuadrat kita bisa tuliskan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadratnya sama dengan 15. Nah, berarti ini sebagai kuncinya ya, cluenya ya. Oke, nah, yang nomor 6, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah 60 mempunyai beda. Nah, beda kita bisa tuliskan beda ini sebagai X2 dikurang X1 sama dengan 7, atau mungkin X1, atau boleh dibalik ya, X1 dikali X2 sama dengan 7, karena kita tidak mengetahui kedua akarnya itu kan, jadi boleh kita bolak-balik seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa soal cerita ya, saya kira seperti yang pertama. Kita coba. Doni akan memilih 2 nomor dengan ketentuan selisihnya adalah 2. Hasil kalinya adalah 168. Nomor berapakah yang dipilih? Nah, ini adalah soal cerita yang berkaitan sekali dengan persamaan kuadrat ya. Jadi, kalau kita memiliki soal cerita, kita harus memaknai dari soal cerita tersebut, kemudian kita
ubah menjadi bentuk-bentuk matematis ya. Untuk matematis, misalkan kita coba saja Doni memiliki dua nomor, katakanlah dua nomornya itu adalah A dan B ya, A dan B saja begitu. Selisihnya adalah 2. Jadi kalau A dikurang B itu 2 atau B kurang A boleh 2. Hasil kalinya 168. Jadi A dikali B 168. Nah, dari sini kan ada dua persamaan ya. Kita buat ini menjadi 1 dan ini adalah 2. Dan untuk 1 ini kita bisa ubah dulu, A-nya sama dengan A-nya sama dengan, atau kita rubah dulu ya. Saya buatnya seperti ini. A sama dengan 2 tambah B begitu ya. Jadi dari 1 dan 2 ini kita bisa cari A dikali B sama dengan 168, berarti 2 ditambah B dikali B sama dengan 168. Oke, jadi 2B ditambah B kuadrat sama dengan 168, atau B kuadrat ditambah 2B dikurang 168 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat juga ya. Oke, terbentuk persamaan kuadrat ya. Nah, kalau sudah menjadi persamaan kuadrat seperti ini ya, terserah kita mau mencari nilai faktornya atau nilai B-nya menggunakan apa. Apakah menggunakan faktorisasi ya, atau kuadrat sempurna, atau misalkan rumus ABC. Ya, tergantung ya situasi dari persamaan kuadratnya ini. Oke, saya kira untuk persamaan kuadrat yang ini bisa difaktorkan ya. Jadi nilai faktornya atau begini saja. Jadi nilainya 2 itu tambah berapa ya, kalau dikalikan min 168. Nih, saya kira 168 itu kan perkalian antara 12 kali 14 kan ya. 12 kali 14 berarti untuk plus, berarti ini yang min ya. Atau kita bisa tulis B dikurangi 12, kemudian B ditambah 14 sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan dapat nilai B nya sama dengan 12 atau B nya sama dengan negatif 14. Nah, di sini ada dua nilai ya, B, yaitu kemungkinan pertamanya 12, kemungkinannya. Baik, selanjutnya dari nilai B ini ada dua kemungkinan ya. Berarti yang pertama untuk B-nya sama dengan 12. Untuk B-nya sama dengan 12, berarti kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, A-nya sama dengan 2 ditambah B ya, 12 sama dengan A-nya itu 14. Jadi kalau Doni memilih dua nomor ya, dua nomornya itu A-nya 14 dan B-nya sama dengan 12. Kita lihat dari dua nomor ini, 14 dikurangi 12 itu 2 ya, selisihnya 2. Dan perkaliannya pun 168. 14 dikali 12 sama dengan 168. Coba kalau misalkan yang 2 ya, B-nya min 14, berarti A sama dengan 2 dikurangi 14 ya, berarti min 12 untuk A-nya. Jadi kalau misalkan B-nya min 14, A-nya, jadi saya tulisnya A sama dengan min 12, B-nya sama dengan min 14 ya, yang dipilih Doni. Ini selisihnya berarti min 12 dikurangi min 14 ya, berarti min 12 ditambah 14, min 12 ditambah 14 sama dengan 2 ya. Kemudian hasil perkaliannya pun adalah 168, min kali min sama 148.
Jadi ada dua kemungkinan Doni bisa memilih ya. Dia bisa memilih 14 dan 12 atau dia bisa memilih min 12 dan min 14. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3 di sini boleh silahkan di ini saja ya. Yang nomor 2 memiliki setidaknya sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang. Oke ya, ini ilustrasinya saja ya. Silahkan dicari, katakanlah ini persegi panjangnya ya. Lebar kebun itu 3 meter kurangnya dari panjangnya. Jadi kalau saya punya panjangnya itu sama dengan P, maka lebarnya itu 3 meter kurang dari P ya. Lebarnya itu 3 meter kurangnya, jadi lebar sama dengan panjang dikurangi 3 meternya ya. Nah oke, kalau misalkan sudah diketahui seperti ini, maka luasnya di sini diketahui luasnya sama dengan luas 28 meter persegi ya. Berapa ukuran panjang dan lebar sebenarnya? Jadi kita mencari panjangnya ini berapa dan lebarnya berapa ya. Saya kira dari konsep luasnya bisa diketemukan ya. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar begitu kan. Jadi kalau 28 sama dengan panjang dikali lebarnya adalah panjang kurang 3. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan nilai panjangnya, kemudian nanti kita dapatkan nilai lebarnya ya, dan seterusnya. Silahkan dicoba. Selanjutnya untuk yang nomor 3 dari gambar di samping ada segitiga siku-siku. Nyatakan luas ABC dalam variabel P ya. Luas ABC setengah alas kali tinggi ya. Kita tinggal memasukkan ini alasnya AB, tingginya 3P ya. Alasnya P tambah 5, tingginya adalah 3P, seperti itu. Kemudian jika luasnya adalah 9 ya, maka hitung panjang AB. Nah, kita akan dapatkan juga nanti ya. Jadi luasnya sama dengan setengah dari alas dikali tinggi ya. Alasnya berarti P tambah 5 dikali tingginya adalah 3P. Di sini akan mendapatkan satu persamaan kuadrat ya. Tinggal kita masukkan saja luasnya adalah 9, nanti kita akan dapatkan nilai P-nya. Oke, selanjutnya masih ada ya. Pada gambar ini 4 ya. Pada gambar di samping ABC, D, ABCD dan EFGH adalah persegi panjang. Jadi ABCD ini persegi panjang, juga EFGD ya. EFGD juga persegi panjang, ini yang warna biru. Nyatakan luas daerah arsiran dalam T. Jadi yang kita fokus adalah luas arsiran ini. Ya, kita bisa melihat AB itu kan lebarnya 2T ya, berarti karena GC-nya 4 ya, berarti panjang ini kita bisa cari 2T dikurangi 4 ya. 2T dikurangi 4. Nah, ini panjang, ini lebarnya ya. Jika luas arsiran 88 ya, tentukan nilai T ini juga sama ya. Luas ini sama dengan luasnya luas EFGD ya. EFGD sama dengan 2T kurang 4 dikali 2T dikurang 1. Ini nanti kita akan dapat T jika L nya diketahui. Di sini L nya adalah 88, jadi 88 sama dengan 2T kurang 4 dikali 2T kurang 1. Oke, nanti kita akan dapatkan T. Baik, selanjutnya silahkan, ada beberapa soal lain ya yang di sini, silahkan dicoba begitu.
Nah, ini seorang ibu berumur 30 tahun saat melahirkan anaknya ya. Sekarang hasil kali umur ibu dan anak, hasil kalinya itu 259. Berapa umur ibu dan anaknya sekarang? Ini juga persamaan kuadrat ya. Kemudian di sini suatu poligon dengan n sisi mempunyai n/2 kali n kurang 3 diagonal ya. Jika satu poligon memiliki 252 diagonal, berapa banyak sisi poligon tersebut? Ini juga sama, persamaan kuadrat ya. Silahkan. 8 jumlah kuadrat dua bilangan genap positif adalah 340. Tentukan kedua bilangan tersebut. Baik, saya kira silahkan ya untuk dicoba ya. Dan saya pikir materi ini untuk video sampai sini saja dulu ya. Silahkan dicoba persoalan-persoalannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.